Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Asik dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan membahas soal dan pembahasan yang ada di aktivitas 3, yakni tentang kalor. Nah, kita akan menganalisis konsep kalor berdasarkan gambar yang ada pada soal ini. Mari kita kerjakan bersama. Ya, di sini ditanyakan peristiwa apa yang terjadi pada gambar tersebut atau peristiwa yang terjadi pada gambar ini adalah jadi di sini ada dua gambar, gambar A di mana ada air yang dipanaskan di atas panci. Nah, di sini di atas kompor dan berada di dalam panci. Di sini diukur pada saat tertentu itu suhunya 60 derajat Celcius. Nah, lalu setelah ditunggu beberapa saat, di sini tertulis 10 menit, dari keadaan A, ternyata nih ya, di sini mulai mendidih. Nah, saat diukur pada panci yang sedang berisi air mendidih ini, suhunya tercatat 100 derajat Celcius, Sobat Asik. Nah, coba kita analisis. Dari 60 ke 100, itu suhunya naik, terjadi kenaikan suhu atau penurunan suhu? Ya, di sini terjadi peristiwa, nah, kenaikan suhu atau suhunya naik. Nah, pada saat suhunya 60, dia dipanaskan terus-menerus hingga suhunya 100. Kalor dari kompor, api kompor ini lama-kelamaan akan semakin banyak diserap oleh air. Jadi kalor dari kompor ini akan lama-kelamaan diserap oleh air. Nah, oleh panci terlebih dahulu secara konduksi, lalu secara konduksi juga disalurkan kepada air. Nah, baru air nanti dia mengalami pemanasan secara konveksi di dalam ini. Ya, berarti terjadi kenaikan suhu. Ada perubahan suhu. Makin panas, menyerap kalor dari api, dari lingkungan. Nah, dari lingkungan. Berarti jawabannya adalah yang dia makin panas karena menyerap kalor dari lingkungan. Berarti kalor diserap dari lingkungan sehingga suhu air meningkat. Jawabannya yang B. Kebalikannya, kalau misal kita balik dari 100 ke 60, itu terjadi penurunan suhu. Berarti kalau penurunan suhu, kalor yang dimiliki dia dilepas ke lingkungan. Begitu. Jawaban B, begitu. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan contoh soal nomor 2. Nah, ini kita mulai akan mengetahui adanya kenaikan suhu atau perubahan wujud pada benda ketika kita mengerjakan soal menggunakan rumus kalor. Nah, energi panas atau kalor itu bisa kita cari dengan menghitung berdasarkan rumus yang sudah ada dan juga diketahui. Nah, diketahuinya di sini apa saja? Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menulis apa yang diketahui dari soal ini. Berapakah jumlah kalori yang diperlukan untuk mengubah 2 kilogram es bersuhu sekian menjadi air bersuhu 30 jika kalori jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalori jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalori lebur es 336.000 Joule per kilogram. Kita tulis diketahuinya dulu, Sobat Asik ya. Diketahui. Oke. Baik, mengubah 2 kilogram es. Berarti 2 kilogram es adalah massa. Oke, betul. Berarti massa adalah 2 kilogram. Lalu bersuhu min 5 menjadi air bersuhu 30 derajat. Nanti kita bentuk menjadi grafik ya ini ya. Jika kalori jenis S, kalori jenis itu C gitu ya. Kalori jenis CS sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalori jenis air berarti C air. C itu kalori jenis lambang dari kalori jenis. Dari rumus yang kemarin sudah kita ketahui, Q sama dengan MC delta T, nanti dijawab akan saya bendaharakan lagi. 4200 Joule per kilogram derajat Celcius
Dan kalau lebur es ini sudah kalian ketahui simbolnya adalah L. L adalah 336.000 Joule per kilogram. Kenapa delta T-nya belum saya tulis? Nanti akan saya gambarkan grafik. Lalu delta T-nya berbeda karena ada beberapa peristiwa di sini. Nah, kita gambar grafik dulu, lalu kita tuliskan peristiwanya kira-kira ada berapa sih, gitu ya. Oke, ya. Di sini adalah T, suhu, derajat Celcius, dan di sini adalah Q, kalornya, Joule. Semakin ke kanan semakin besar kalornya, semakin ke atas semakin besar suhunya. Baik, dimulai dari suhunya -5. -5 derajat Celcius menjadi kurang lebih 30 derajat Celcius, kita letakkan di sini. 30 derajat. Oh, ini sudah ada derajat Celciusnya, sebenarnya tidak perlu tulis derajat. Nolnya ini nggak perlu ya. Oke, baik, saya akan gunakan tinta biru. Dari -5 kita misalkan di sini titik P begitu ya. Nah, lalu setelah dari -5 dipanaskan gitu ya sampai menjadi 30, apakah langsung bisa jejak kayak gini? Enggak. Karena semakin berjalannya waktu, kalornya itu akan semakin banyak. Ada juga yang untuk memperjelas gitu, ada juga yang di sini biasanya dituliskan eh, T, time, waktu gitu. Saya akan ganti ini menjadi T saja biar lebih jelas. T di sini sekon. Semakin berjalannya waktu, maka otomatis akan semakin juga tinggi suhunya. Di sini suhunya 0. Berarti nggak bisa dong kalau es menaik suhunya itu tetap di waktu yang sama, nggak bisa. Berarti ini nanti grafiknya miring begini ya. Nah, sampai di titik Q. Nah, ini. Semakin tinggi suhunya juga semakin berjalan waktunya. Lalu ingat bahwa pada kalor laten, pada saat benda itu berubah wujud tidak terjadi perubahan suhu. Jadi ini di titik Q sampai di titik nanti tertentu, misalkan di sini titik R, ini tidak terjadi perubahan suhu. Atau dia tetap di 0 derajat Celcius. Pada saat es berubah menjadi air, itu tidak terjadi perubahan suhu. Nah, lalu ini sampai di 30 derajat Celcius. Nah, ini grafiknya miring lagi karena terjadi pertambahan eh, suhu dan juga waktu. Nah, misal seperti ini grafiknya kurang ke sana nggak apa-apa. Nah, di sini PQ dan PQRS. Nah, ini ditanya semua jumlah kalor sampai dari -5 sampai apa namanya? Suhunya 30. Nah, kita tulis, kita analisis bareng-bareng. Dari P ke Q, ini terjadi perubahan suhu. Sehingga di sini Q yang kita gunakan adalah kalor untuk merubah suhu. Berarti di sini Q ada delta T-nya. MC kali delta T. Nah, tapi di suhu di bawah 0, itu C-nya, kalor jenisnya, kita menggunakan kalor jenis S. Nah, ini misalkan di titik 1 gitu ya. Titik 1 dari P ke Q. Lalu, kalau enggak gini, dari analisis yang lebih, apa namanya anak-anak, lebih sederhana dulu aja. Dari P ke Q, ini terjadi kenaikan suhu. Nah, gini aja dulu. Nanti rumusnya di bawah. Terjadi kenaikan suhu, ini misalkan di posisi 1 dari P ke Q. Dari Q ke R ini tidak terjadi kenaikan suhu, tapi terjadi perubahan wujud. Nah, wujud. Dari R ke S di ketiga ini tidak terjadi perubahan wujud, tapi di sini ada kenaikan suhu dari 0 ke 30. Berarti di sini adalah kenaikan suhu. PQ, QR, dan RS ada 3 proses. Yang pertama, dari P ke Q, terjadi kenaikan suhu, berarti V-nya kita memakai rumus M kali C kali delta T. C-nya masih menggunakan CS karena P ke Q itu wujudnya benda S. Yang kedua, dari Q ke R, Q-nya kita menggunakan M kali L. Karena apa? Tidak terjadi perubahan suhu. Tidak terjadi perubahan suhu sehingga tidak ada delta T-nya. Yang ketiga, dari R ke S,
kita pakai rumus MC delta T. Kenapa? Karena di atas itu terjadi perubahan suhu. Dan C-nya, kalor jenisnya ini menggunakan kalor jenis air. Karena di atas suhu 0 derajat, es itu sudah tidak berbentuk padat, tapi sudah berubah menjadi cair sempurna. Begitu. Sehingga ada 3 proses yang perlu kita lakukan. Kita lakukan satu-satu, diketahui. Terus berarti ini ada masing-masing delta T-nya. Ini delta T yang pertama masih delta TS, yang kedua delta T yang sudah menjadi air. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, yang pertama adalah dari P ke V. Saat benda itu mengalami kenaikan suhu, Q sama dengan M kali C kali delta T. C-nya kita menggunakan CS. Nah, anak-anak pastikan dulu, Sobat Asik pastikan dulu bahwa semua satuannya ini sudah sama dalam satuan internasional. Masanya sudah kilogram, joule per kilogram derajat Celcius, berarti sudah sama ya. Kalau Celcius tetap Celcius karena nanti bisa dicoret, tidak perlu diubah ke Kelvin. Ya, baik di sini masanya kita panggil dari yang diketahui. Oh ini tadi ditanyakannya lupa, ditanyakan dari dari P sampai S gitu ya, semua prosesnya. Kenapa ditanyakannya akhir gitu? Karena kita sudah menggambar grafik. Oke, nah M-nya 2, satuannya perlu ditulis, akan tetapi jika sudah sama, nanti tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Karena nanti akan kecoret, tapi baiknya ditulis gitu ya. 2 kilogram dikali CS, CS itu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius dikali delta T-nya. Nah, sekarang perubahan suhunya dari min 5 ke 0. Berarti 0 dikurangi dalam kurung min 5. Ingat, perubahan suhu itu dari yang tinggi dikurangi yang rendah. Min 5 sama 0 kan lebih tinggi 0 gitu. Berarti ini kilogram bisa kita coret, derajat Celcius bisa kita coret, tinggal Joule. 2 kali 2100 kali 5 Joule. Itu ya anak-anak. Ya, berarti di sini jawabannya adalah 21.000 Joule atau 21 kilojoule. Begitu itu untuk yang pertama. Lanjut ke yang kedua, saya akan perkecil slide di sini. Semoga bisa kalian baca. Ya, masih bisa terbaca ya. Oke, yang kedua, ini dari H ke R. Dari H ke R ini tidak terjadi perubahan suhu, sehingga Q-nya kita pakai rumus M kali L, di mana masanya adalah 2 kg, L kalor leburnya adalah 336.000 Joule per kilogram. Nabrak. Joule per kilogram. Kilogramnya kita coret, tinggal joule-nya saja. Berarti ini 672.000 Joule, atau kalau dibuat ke K, kilo gitu ya. K itu satuan kilo. 672 kilojoule. Kalau kalian kayak beli permen gitu, atau beli boba atau beli apa, 15K berarti 15.000 gitu ya. K itu artinya ribu. Kilo gitu. Yang ketiga, ini saya batasi. Yang ketiga, dari proses R ke S. R ke S itu Q-nya dia menaikkan suhu, sehingga rumusnya adalah M kali C kali delta T. Tapi di sini C-nya adalah C air, karena wujud bendanya sudah menjadi air. Berarti Q sama dengan kita masukkan 2 kg dikali C air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius dikali delta T dari air adalah 30 min 0 derajat Celcius. Nah, kilogramnya di bawah ini kita coret, Celciusnya juga kita coret, tinggal Joule. Jadi tinggal 2 kali 4.200 dikali 30 derajat Celcius. Tadi udah hapus Joule ini. Nah, di sini hasilnya adalah 252.000 Joule, atau kalau kita buat kilojoule 252 kilojoule. Nah, lalu totalnya bagaimana? Ini kalau digeser masih bisa jelas nggak ya? Di bawahnya aja coba. Nah, ditanya adalah berapa jumlah kalor. Berarti semuanya ya anak-anak.
dari yang pertama, Q total gini ya, sama dengan Q dari P ke S sama dengan di situ Q1 tambah Q2 tambah Q3. Yuk, berarti sama dengan 21.000 ini ya, 21.000 tambah 672.000 ditambah 252.000 Joule. Berarti hasilnya adalah totalnya 945.000 Joule. Atau kalau dibuat kilojoule, 945 kilojoule. Begitu caranya. Oke, itu untuk nomor 2. Sedikit panjang, akan tetapi kalau kalian paham prosedurnya, step by step-nya, dan paham konsep mana yang akan naik suhu ataupun berubah wujud, maka segala sesuatu dalam IPA itu akan menjadi mudah. IPA itu hanya perlu dipahami, step by step-nya, kalian pasti akan bisa. Saya yakin Sobat Asik di sini pasti akan bisa semua ya. Ya, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Ya, untuk soal nomor 3 ini, soal nomor 3 terdiri dari dua anak soal ya anak-anak. Yang pertama, dari grafik tersebut anak-anak disuruh untuk mencari berapakah kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu setengah kilogram air dari titik C ke D. Berarti di sini anak-anak melihat dan menganalisis grafik tersebut yang mana yang C ke D itu, dan nanti anak-anak dari grafik ini bisa menentukan delta T-nya atau perubahan suhunya. Lalu, kalau sudah, kita tulis diketahuinya ya di sini saja. Diketahui. Kalor jenis S adalah 2100, berarti di situ adalah CS adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air C air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Lalu kalor lebur es di situ adalah L, berarti 336.000 Joule per kilogram. Kenapa nggak ada derajat Celciusnya? Karena tidak terjadi perubahan suhu. Nah, di sini diketahui tambahan diketahui di soal nomor 1 itu adalah menaikkan setengah kilogram, berarti masanya adalah setengah kilogram. Dan dari titik C ke D anak-anak, delta T dari C ke D, coba kita lihat suhu lebih tingginya adalah 30 dikurangi C, itu adalah 0 derajat Celcius. Berarti delta T-nya adalah 30 derajat Celcius. Begitu caranya, gampang kan? Pasti Sobat Asik semua bisa kalau melakukan ini di rumah. Nah, berarti ditanyakan di situ berapakah kalor, berarti Q-nya berapa. Jawab, kita pakai rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Karena di sini grafiknya miring gitu ya. Gampangannya kalau cara bodon itu cara yang tidak menggunakan cara ilmiah. Itu kalau grafiknya miring ke atas itu berarti kita menggunakan rumus MC delta T gitu ya. Karena terjadi kenaikan suhu. C-nya di sini pakai C air apa CS? C-nya pakai C air karena dia sudah berwujud air. Oke. Nah, kita tuliskan masanya setengah kilogram kali C airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya adalah 30 derajat Celcius. Kita coret-coret kilogram coret, derajat Celcius. Tinggal Joule-nya saja, oke? Nah, berarti ini saya batasi biar enak. Berarti di sini Q sama dengan setengah kali 4200 dikali 30 Joule. Ya, berarti jawabannya di sini adalah 63.000 Joule atau 63 kilojoule ya. Oke, itu untuk soal nomor pertama, nomor 1. Untuk soal yang kedua, coba kita lihat. Nah, untuk soal nomor 2, berapakah kalori yang diperlukan untuk mengubah 1,5 kilogram es seluruhnya menjadi air?
Dan berapakah jumlah kalori yang dibutuhkan untuk mencairkan setengahnya? Berarti kita harus ditulis diketahuinya dulu. Diketahuinya di sini masanya beda ya anak-anak karena ada dua kasus yang berbeda. Di sini masanya 1,5 kilogram es menjadi air. Berarti di sini adalah untuk perubahan wujud. Jadi tidak ada delta T-nya, tidak menggunakan perubahan suhu. Jadi nggak ada delta T-nya. Berarti kita ketahui L adalah 336.000 Joule per kilogram. Jawab berarti rumusnya dicari Q berapakah kalor karena pertanyaannya berapakah kalor? Berarti ditanya, maaf saya lupa ditanyanya. Ditanyanya adalah Q-nya berapa gitu ya. Berarti Q sama dengan M kali L. Di mana masanya adalah 1,5 dikali L-nya adalah 336.000. Karena sudah paham tadi seperti soal sebelumnya langsung saya tulis joule gini aja ya karena sudah bisa dicoret. Nah, di sini berarti jawabannya adalah 504 kilojoule. 504.000 joule gitu ya. Atau 504 kilojoule. Ini untuk seluruhnya menjadi air. Nah, sekarang kalau ditanya berapakah jumlah kalori yang dibutuhkan untuk mencairkan setengahnya saja, ya udah berarti kalau yang setengah saja, ya sudah berarti 504 kilojoule dibagi 2. Sebentar. Kilojoule per 2 gini aja. Jadi sama aja 252 kilojoule. Begitu sobat asik semuanya. Semoga penjelasan yang sangat singkat dari saya bisa mempermudah sobat asik dalam belajar tentang kalor, khususnya dalam memahami konsep kalor, menganalisisnya, lalu menganalisis pengaruh yang dapat menaikkan suhu gitu ya. Jadi dan juga perubahan wujud pada kalor. Semoga kalian bisa semangat belajar dan jangan patah semangat, selalu bisa.